Halo, perkenalkan nama saya Hendra Wijaya dari kelas 10 TKP. Kali ini saya ingin menceritakan atau biografi singkat dari R.A. Kartini. Masa kecil Kartini, R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Nama lengkap R.A. Kartini adalah Raden Ajeng Kartini di Jojo Diningrat. Mengenai sejarah R.A. Kartini dan kisah hidup Kartini, ia lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan, oleh sebab itu ia memperoleh gelar R.A. atau Raden Ajeng di namanya. Gelar itu sendiri, Raden Ajeng, dipergunakan oleh Kartini sebelum ia menikah. Jika sudah menikah, maka gelar bangsawan yang dipergunakan adalah R.A. Raden Ayu menurut tradisi Jawa. Beliau sendiri merupakan anak kelima, namun ia merupakan anak perempuan tertua dari 11 bersaudara sebagai seorang bangsawan. Ia juga berhak memperoleh pendidikan R.A. Kartini. Mengenai riwayat pendidikan R.A. Kartini, ayahnya menyekolahkan anaknya di ELS, Europe Leger School. Disinilah ia kemudian belajar bahasa Belanda dan sekolah di sana hingga ia berusia 12 tahun, sebab ketika itu menurut kebiasaan ketika itu anak perempuan harus tinggal di rumah untuk di pinggir. Pemikiran era Kartini tentang emansipasi wanita. Meskipun berada di rumah, ia aktif dalam melakukan korespondensi atau surat menyurat dengan tema yang berada di Belanda, sebab beliau juga fasih dalam bahasa Belanda. Dari sinilah kemudian ia mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang ia baca dari surat kabar, menjalah, serta buku-buku yang ia baca, hingga kemudian ia mulai berpikir untuk berusaha memajukan perempuan pribumi. Dalam pikirannya, kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. Di usianya yang ke-20, ia bahkan banyak membaca buku-buku Lois Cooperus yang berjudul The Steel Crates karya Van Eden Against the Weight. Agama harus menjadi kita daripada berbuat dosa. Tetapi berapa banyaknya dosa diperbuat orang atas nama agama itu. R.A. Kartini. Ia juga membaca berbagai roman-roman kelahiran feminis yang kesemuanya berbahasa Belanda. Selain itu, ia juga membaca buku karya Multatuli yang berjudul Max Havelaar dan Surat-surat Cinta. Selain itu juga ia juga menaruh perhatian pada masa sosial yang terjadi menurutnya. Seorang wanita perlu memperoleh persamaan kebangsaan, otonomi, serta kesertaan hukum. Cita-cita luhur R.A. Kartini adalah ia ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini. Gagasan-gagasan baru mengenai emansipasi atau persamaan hak wanita di pribumi itu dianggap sebagai hal yang baru yang dapat merubah pandangan masyarakat. Pada tahun 1903, pada era Kartini berusia sekitar 24 tahun, ia dinikahi dengan KRM Adipati Aryo Singgih di Jojo di Adiningrat, yang merupakan seorang bangsawan dan juga bupati di Rembang yang telah memiliki 3 orang istri. Meskipun begitu, suami R.A. Kartini yakni KRM Adipati Aryo Singgih Adiningrat
Singgi di Jojo di Adiningrat memahami apa yang menjadi keinginan istrinya itu. Lalu terbitlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Seperti era Kartini, kemudian seorang pria Belanda bernama J.H. Abedanon yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan Hindia Belanda. Ia mulai mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh R.A. Kartini ketika ia aktif melakukan korespondensi dengan teman-temannya yang berada di Eropa ketika itu. Lalu munculnya perdebatan surat-surat yang ditulis oleh Kartini. Banyak perdebatan serta kontroversi mengenai surat-surat yang ditulis oleh Kartini. Sebab hingga saat ini sebagai besar naskah asli surat Kartini tak diketahui keberadaannya. Jejak keturunan J.H. Abedanon pun sulit untuk dilacak oleh pemerintah Belanda. Banyak kalangan yang meragukan kebenaran surat-surat Kartini. Lalu itulah biografi R.A. Kartini dari saya. Terima kasih.